ya Kak, kayak apa konten semua tuh TikTok, Instagram, terus eh, Bisa dikatakan quality time bareng adik-adik itu seperti apa sih? Em, seru banget karena sebenarnya aku udah lama banget gak quality time sama adik-adik. Terus hari ini pas banget aku lagi free, terus adik-adikku juga lagi libur, sekolahnya nggak ada eskul, jadi sekalian lah menyempatkan bersama adik-adik biar ya kangen juga sama mereka bareng-bareng. Jadi pas banget hari ini. Tapi emang biasanya kalau dalam seminggu nih ketemunya emang jarang sih, seperti apa sih? Kalau di rumah sering, cuman memang karena adik-adik kan pagi sekolah, jadi kita tuh kalau ketemu paling sore kalau misalkan anak-anak nggak ngaji, sempatlah kita main PS bareng sama si abang, terus ngeliatin mereka berenang. Terus ya udah malamnya aku sibuk dengan duniaku, aku ngonten di kamar, terus anak-anak juga udah pada istirahat, jadi gitu doang ketemunya tuh. Kadang kalau misalkan aku kadang kan kalau keluar kota bisa 2 atau 3 hari, jadi pas pulang ke rumah tuh paling istirahat, nyempetin waktunya istirahat, jadi main sama mereka tuh jarang. Dan juga kamu sebenarnya seberapa penting sih dalam arti semenjak kamu tuh harus minimal harus jarak minimal seminggu hari jalan sama anak atau seperti apa semua kamu sibuk nih? Oke, ya harus komunikasi walaupun misalkan aku lagi nggak di rumah. Terus kan ada keluargaku juga yang di Garut, aku tuh selalu menyempatkan video call. Terus walaupun misalkan belum bisa ketemu makan bareng atau melakukan kegiatan bareng, tapi ya harus komunikasi tetap, chattingan, teleponan, video call gitu. Jadi biar aku juga tahu perkembangannya adik-adikku, aku tahu mereka tuh lagi ngapain sekarang, karena aku juga kangen pastinya. Jadi harus menyempatkan, kalau misalnya nggak bisa ketemu ya komunikasi aja. Tapi kalau Nisa sendiri kan lulusan KD dari tahun 2020 ya? Ya, Berapa besar 2020. itu? Berapa besar itu? 8, Berapa aku besar? top 8. Menjaga eksistensi kamu dari sisa dari sampai sekarang itu seperti apa sih? Gini, sekarang kan semuanya tuh digital ya Kak, kayak apa konten semua tuh TikTok, Instagram, terus eh, karena artis semakin kesini kan KDI juga semakin berkembang ya, ada terus itu tuh benar-benar PR buat kita, bagaimana kita bisa bertahan. Ya itu kuncinya, ya kita harus aktif di sosial media, kita harus sering-sering bikin konten sekreatif mungkin. Terus kalau kita dikasih kesempatan untuk berkarya, ya harus bisa memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baik mungkin. Kalau aku tuh pokoknya kita tuh harus berkarya sesuai dengan basic kita, apa yang kita mau. Jangan berkarya hanya sebatas kayak formalitas karena disuruh, karena ya udahlah mereka memberi materi ini, ya udah kita jalani aja tanpa kitanya suka dengan materi itu. Nah, kalau aku tuh tipe orang yang lumayan pilih-pilih gitu. Kalau misalkan untuk rilis lagu kayak kemarin, aku kan baru rilis lagu bersama Megah Music dan Sony Music. Nah, mereka tuh benar-benar kayak nanya ke aku, kayak kamu tuh pengennya konsepnya seperti apa, lagunya seperti apa, dan aku tuh sangat senang ketika ditanya kayak gitu. Berarti aku bisa berkarya yang sesuai dengan apa yang aku suka. Akhirnya ya aku memilih lagu dangdut klasik, dan alhamdulillah kemarin sudah rilis, dan aku sangat senang, sangat excited karena itu benar-benar lagunya tuh aku banget gitu, dan aku sangat suka lagu. Tapi selama perjalanan kamu ini mungkin bisa dikatakan menjaga eksistensinya udah lumayan banyak pengalaman nih. Mungkin kalau kamu namanya di lapangan mungkin pernah nggak kamu kan penyiar dulu mungkin Ya. ada nggak atau ada beberapa yang request menonton yang kalau bisa nyanyi dan dulu dong kayak nyanyi ada nggak request Oh. gitu atau sudah? Ya pasti ada karena gini, aku teman-teman aku kan gak semuanya circle dangdut gitu, anak-anak ADI nggak semua, jadi ada beberapa yang memang mereka tuh bener-bener nggak tahu dangdut gitu, bener-bener
nggak tahu lagu dangdut tuh apa, terus gak suka dangdut, tapi karena ya lu main sama gue gitu, kamu harus dengerin dangdut dan keracuni, jadi dia juga kayak kok enak juga ya katanya, enak juga. Tapi kadang-kadang kayak kalau misalnya kita nongkrong di kafe itu request nyanyi pop dong, coba ya kali-kali boleh, tapi karena kitanya basicnya penyanyi dangdut, kita harus bisa meracuni mereka, jadi pada suka dangdut deh. Tapi kalau kamu sendiri mungkin namanya penyanyi, mungkin kamu tadi bilang kan banyak ada request juga lagu pop ya kan. Terus kamu maksudnya kalau ada request gitu mengiyakan atau emang sambil aku pelajari semua lagu pop, lagu dangdut juga semuanya, jadi semua genre lah istilahnya atau seperti apa? Kalau aku pribadi ya aku memang sebagai seorang penyanyi kita juga harus bisa menguasai banyak lagu, banyak genre juga. Kayak pop ya aku ngapalin beberapa yang lagi trending, karena ya seperti itu, kadang tiba-tiba di panggung tuh ada yang request nyanyiin lagu pop. Nah untungnya karena lagunya populer dan aku juga sudah sempat ngapalin, jadi ya gas. Kalau aku sebagai penyanyi yang mengikuti aja apa maunya permintaan mereka. Kalau aku bisa, kalau aku nggak bisa ya aku juga nggak mau maksain, karena kan takut juga kan tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi mereka, jadi mending jangan. Tapi kalau kamu sendiri mungkin mau membangun branding ketika kamu manggung itu seperti apa sih, maksudnya dari fashion atau dari yang lain, misalnya ngomong branding seperti apa sih, maksudnya desain seperti apa? Oke. Jadi pada lapangan. Walaupun aku membawakan lagu klasik ya, dangdut yang benar-benar pure klasik, tapi karena aku terlahir di generasi Gen Z, kalau sekarang tuh Gen Z ya. Nah, jadi harus kayak menyesuaikan, makanya aku kalau tampil itu biasanya agak Korean style, karena menyesuaikan dengan anak-anak sekarang. Walaupun bawa lagunya klasik, tapi penampilannya milenial. Tapi kalau kamu sendiri kan katanya di lapangan ada aja gitu yang kelucuan juga di sini, mungkin mungkin bisa lihat barang kamu yang istilahnya mungil nih. Ada kamu nonton kan barang mungil tapi suara bagus, atau pasti komentar penonton seperti apa sih? Ya suka kayak gitu kan kalau ketemu gitu, jadi kayak kita terbang gitu. Jadi suka kalau ketemu ini ya, karena katanya kalau di foto sama aslinya tuh beda gitu kan, kalau di foto kayak dewasa gitu, terus pas ketemu wah ternyata kamu masih kecil, berapa tahun sih, padahal udah tua ya gitu. Cuman ya syukur alhamdulillah gitu kalau masih disebut muda gitu, karena memang mungkin badan kamunya yang kecil, tapi ada yang kayak gitu. Sampai dulu tuh pernah pas aku audisi KDI, jadi mereka nggak percaya kalau umur aku tuh udah berapa ya, 20 tahun lah waktu itu. Umur aku tuh udah 20, tapi mereka kayaknya kamu 15 tahun ya nggak boleh ikutan, katanya masih kecil. Aku udah gede gitu awalnya. Tapi kalau kamu sendiri maksudnya bisa dikatakan bisa dikatakan itu membangun branding kamu sendiri, maksudnya kan banyak orang pasti melihat di sosmed, di IG ataupun TikTok, oh penampilannya biasa, tapi pas ketemu beda nih, kalau lebih unyu-unyu atau seperti apa, kamu melihatnya lebih ke ada berarti orang lebih suka sama aku ya apa namanya, karena mungkin dan bikin kaget penonton juga nih. Iya, gimana ya, kalau dulu mungkin masih seneng ya, masih seneng kayak ih kamu ternyata masih kecil banget. Kalau sekarang tuh kayak padahal aku tuh udah berusaha tampil kayak sedewasa mungkin gitu, tapi kayak tetap disebut anak-anak tuh agak-agak gimana gitu ya, karena pasti kalau misalnya ketemu sama klien kayak gimana ya disebutnya tuh, jadinya mereka tuh ke kita tuh ada sisi positifnya sih. Sisi positifnya adalah jadi setiap kemana-mana mereka tuh menganggap aku tuh kayak ini anak-anak gitu, anak, jadi bukan berpikir ke hal yang lain gitu, tapi kayak oh ini anak gue nih gitu, jadi disayang gitu tuh, benar-benar disayang. Kalau kamu sendiri mungkin kan kamu tadi bilang perkembangan makin bagus dan arti sama KDI ini, mungkin kalau kamu sendiri mungkin ada arahan atau masukan untuk yang sebentar lagi, maksudnya audisi
tipsnya buat teman-teman semua ya, buat teman-teman yang mau ikutan karena bentar lagi kan KDI akan mulai. Jadi ayo persiapkan diri kalian dan harus percaya diri ya. Percaya diri itu tuh percaya diri itu nomor utama, karena aku juga dulu kan sangat insecurean banget anaknya, tapi ketika di atas panggung tuh malah jadinya kalau kita terlalu insecure terus gak percaya diri jadi jelek gitu di panggungnya, kita kayak orang yang kayak grogi banget. Nah jadi buat teman-teman semua harus percaya diri, terus jangan bosan untuk belajar karena kita semua juga sampai senior pun mereka tuh semua masih belajar.